Kolaborasi Pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok jadikan Indonesia hub logistik dunia. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Karya Sumadi mengatakan, kolaborasi Pelabuhan Patimban dan Tanjung Priok bakal menjadikan Indonesia sebagai hub logistik dunia. Hal ini guna menjawab peningkatan logistik Indonesia yang semakin besar di masa depan. Terbukti selama pandemi, industri logistik Indonesia tercatat tumbuh positif hingga 10%, ungkap Menteri Perhubungan Menhub menjelaskan, kehadiran Pelabuhan Patimban yang dikelola oleh swasta murni tersebut membawa pola baru dalam dunia logistik Indonesia. Sebab, pelabuhan tersebut akan menjadi sebesar Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi antara Patimban dan Tanjung Priok sehingga bisa menyeimbangkan kebutuhan logistik yang terus bertumbuh. Terlebih, kapasitas Tanjung Priok yang masih belum bisa memenuhi seluruhnya. Alhasil, kebanyakan para pelaku logistik, dalam hal ini pelayaran banyak yang lebih memilih hub di Singapura, jelasnya. Menurut Menhub, saat dirinya baru menjabat sebagai menteri, kapasitas Tanjung Priok sebesar 7 juta TEU per tahun. Sementara, Singapura masih sebesar 24 juta TEU. Sekarang, Singapura sudah 32 juta TEU, tetapi Tanjung Priok tidak berubah dan masih 7 juta TEU. Bahkan, sebanyak 40% logistik Indonesia harus ke Singapura terlebih dahulu, dan ini sudah dianggap menjadi satu kelaziman. Singapura dianggap lebih cepat, murah, dan banyak kapal besar di sana, paparnya. Budi Karya menambahkan, dengan terbentuknya holding BUMN Pelabuhan Indonesia Pelindo, maka dimungkinkan terjadi konsolidasi. Apabila kita membuat kolaborasi antara Patimban dan Tanjung Priok ini akan bagus bagi industri logistik, dan kita akan menjadi hub logistik, ungkap Menhub. Menhub juga meminta kehadiran Pelabuhan Patimban agar dilihat bukan hanya sebagai legasi Presiden Joko Widodo, Jokowi, semata, tetapi juga national legacy. Dengan demikian, seluruh pihak bisa kompak dalam membuat kolaborasi sehingga terwujud hub logistik. Diharapkan dengan itu, banyak kapal besar yang akan masuk ke Indonesia, serta seluruh logistik akan berpusat di dalam negeri, bukan di Singapura lagi, pungkasnya. Kalahkan Singapura dan Malaysia. Indonesia bangun pusat logistik terbesar di ASEAN. Dengan adanya pusat kawasan berikat PLB, Indonesia akan bisa menjadi pusat logistik di kawasan ASEAN. Apalagi sebentar lagi akan diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan mempermudah arus keluar masuk barang ke kawasan Indonesia. Kita sangat apresiasi beberapa minggu lalu dari pihak pemerintah khususnya Kemenko Bidang Ekonomi sudah merilis PLB, Pusat Kawasan Berikat. Saya sangat apresiasi Menteri, karena dengan adanya pusat logistik berikat dan dampaknya untuk ASEAN sangat besar. Selama ini kita hanya penonton, tapi dengan adanya PLB ini kita bisa jadi pemain utama di ASEAN dan bisa jadi pusat logistik di kawasan. Dengan adanya PLB ini tentu akan mempermudah karena mampu menurunkan harga komoditas sampai 30%. Dirinya mencontohkan impor kapas yang didatangkan dari Afrika. Selama ini selalu berlabuh di Malaysia dan baru dikirim ke Jakarta. Hal ini sangat memberatkan karena harus melewati beberapa proses dan yang diuntungkan tentu negara lain. Dengan PLB ini ekspor kita akan naik, karena bahan baku selama ini kan dari Malaysia dan Vietnam. Dengan adanya PLB di Indonesia akan meningkatkan pendapatan. Saya rasa gesekan dengan negara lain pasti akan ada. Yang ditakutkan mereka adalah Indonesia bukan kawasan yang mirip free trade zone. Karena selama ini mereka sudah ambil terlalu banyak keuntungan dari Indonesia. Lanjutnya, ia mengatakan saat ini merupakan saat yang tepat bagi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan adanya PLB maka logistik akan berpusat di Indonesia, tidak lagi di Singapura. Dengan begitu maka Indonesia yang merupakan kawasan ekonomi terbesar di kawasan akan menjadi pemain utama khususnya di bidang logistik.
Pendapatan Malaysia dan Singapura akan tergerus sudah pasti. Dan sudah saatnya pusat logistik ada di ASEAN. Kalau kita mau jadi poros maritim yaitu saatnya sekarang. Pusat logistik selama ini kan di Singapura tapi sekarang saatnya harus di Indonesia.